Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 3120100033 dari kelas A Pagi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjabarkan jenis kata dalam bahasa Indonesia mata kuliah morfologi yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Baiklah, jenis kata dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama kata benda atau nomina. Kata benda ialah nama benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Macam-macam kata benda ini menurut pada wujudnya. Yang pertama kata benda konkret. Contohnya adalah batu, meja, kursi, air seperti mesin, sepeda, mesin, dan sebagainya. Kata benda abstrak ialah nama benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera kita. Contohnya ialah agama, ilmu, watak, matematika, biologi, budi, sifat, dan sebagainya. Bisa juga kata benda abstrak ini berasal dari jenis kata, sifat, atau kata keadaan yang dibendakan. Contoh, malas kemalasan, kaya kekayaan, bodoh kebodohan. Macam-macam kata benda berasal dari kata benda ini menurut bentuk atau susunannya. Contoh kata benda kata asal, meja, kursi, gula, air. Kata benda kata jadian, contohnya kata benda bentuk ulang, reduplikasi, ibu, ibu, desa, desa. Kata benda berimbuhan atau bersambungan. Yang pertama dengan konfiks atau imbuhan gabungan, kean, peran, dan pean. 2 dengan prefiks imbuhan awalan, itu ada pe dan ke. 4 dengan sufiks imbuhan akhiran, ada an, wan, mati, wati, nda, bisa juga kan. 5 dengan imbuhan asing lainnya seperti is, ita, alat, at. Dengan imbuhan in, at, ia, bahasa Arab. Dengan morfem is, me, dengan fonem i dan a. Kata kerja atau verba ialah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau ter. Dan berdasarkan keragamannya, kata kerja ini dibedakan menjadi kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif ini dibentuk dengan imbuhan me, menyuci, bernyanyi. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau diambil. Gitu contohnya. 3 kata kerja bentuk lain. Kata kerja persona bentuk persona, kata kerja bantu, kata kerja gabung, atau kata kerja kopula. Untuk yang pertama, kata kerja bentuk persona itu terdiri dari kata kerja pasif, kata kerja persona aktif mandiri, atau kata kerja refleksi. Kata sifat atau adjektiva atau kata keadaan. Kata sifat atau keadaan ialah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Keadaan atau sifat tersebut misalnya tentang keadaan, watak, lama, baru, atau tinggi, rendah, panas, dingin, dan sebagainya. Contoh, malas, semalas-malasnya, keras, panas, sekeras-kerasnya, sepanas-panasnya. Ciri-cirinya yaitu kata sifat ini merupakan jawab atas pertanyaan dengan mempergunakan kata tangan bagaimana. Kata sifat selalu dapat diperluas dengan afiks se dan nya. Kata ganti pronomina. Kata ganti atau pronomina ialah segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan.
Pergolongan kata ganti pronomina itu terdiri atas 6 kata orang, kata ganti mempunyai pronomina, kata petunjuk, kata penghubung, kata penanya, dan kata tak tentu. Yang selanjutnya yaitu kata ganti orang yang tidak asli atau tidak sebenarnya. Bisa berupa sapaan saya, Anda, abang, Raden. Misalnya saudara, kakak, daeng, Raden, Rara, ibu, kakanda, emak, juragan. Kalau berupa sapaan berpengaruh bahasa lain, misalnya om, opa, nyonya. Yang selanjutnya adalah kata ganti orang pertama aku, saya, dan kami. Kata ganti orang aku adalah kata ganti asli bahasa Indonesia. Sedangkan saya termasuk kata ganti orang pertama tidak asli. Kata ganti saya berasal dari kata sahaya atau hamba. Kesalahan pemakaian atas kata ganti di atas disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebenarnya penggunaan kata aku sejajar dengan kata saya. Penggunaan kamu menggantikan kata saya mempunyai alasan yang tidak tepat. Kata bilangan. Kata bilangan atau biasa disebut numeralia ialah kata yang menyatakan jumlah suatu benda, jumlah kumpulan, atau menunjukkan urutan tempat suatu bentuk dalam deretan nama-nama benda yang lain. Macam-macam kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan utama. Contohnya 1, 12, 5.000 gitu misalnya. 2, 20, 1 juta. Kalau kata yang kedua yaitu kata bilangan tingkat. Contohnya pertama, ke-1, kedua, ke-5, ke-10. Yang ketiga, kata bilangan tak tentu. Contohnya semua, seluruh, segenap, segala, tiap. Yang keempat, kata bilangan kumpulan. Contohnya keduanya, kelimanya, ke-10-nya, berlima, berdua, berempat, kedua-duanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.